Hai, perkenalkan nama saya Wildan Winafian, mahasiswa Universitas PGRI Agropuro Jember, kelas A1 dengan NIM 211F10116. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman tentang film Ain Sam. Untuk memenuhi mata kuliah pendidikan anak disabilitas intelektual dengan dosen penampu, yaitu Bu Renala Tama Kismawiyanti, SPD MPD. Film yaitu Ain Sam, genre drama komedi, durasi 134 menit. Distributor New Line Cinema, tanggal rilis 2001, negara Amerika. Kita masuk ke alur pembahasan alur filmnya. Di sini ada sebuah orang tua tunggal yang memiliki kebutuhan khusus. Orang tersebut bernama Sam. Dia memiliki disabilitas yang IQ-nya selevel anak 7 tahun. Di film tersebut, dia mempunyai anak, yaitu Lucy. Pertama, anak Sam ini bekerja di Starbucks, dan tiba-tiba dia lari ke rumah sakit. Ternyata istrinya sedang melahirkan. Istrinya bernama Rebecca. Pada saat itu, Rebecca tahu kalau Sam ini memiliki IQ yang seperti anak 7 tahun. Dan akhirnya setelah melahirkan, wanita tersebut lari dan tidak mau mengasuh anak tersebut. Lalu akhirnya Sam memberi nama Lucy tersebut. Sam tidak tahu bagaimana caranya mengasuh anak, dan akhirnya dia pergi ke temannya. Dan di sana temannya memberitahu cara untuk mengasuh anak. Tetapi pada akhirnya anak tersebut memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan seperti ayah, apakah aku mirip dengan ayah atau ibu? Apakah aku dilahirkan dengan insiden semacam itu? Sam mempunyai 4 sahabat dan 1 teman wanita yang bersedia untuk membantu mengurus Lucy. Sampai Lucy berusia 7 tahun, Sam dijebak dan akhirnya ke kantor polisi. Dia memiliki kesalahan karena ditahan polisi, tetapi yang sebenarnya dia tidak memiliki salah. Dan rasa cinta dan cara mendidik Sam membuat Lucy tumbuh menjadi anak yang cerdas, yang memiliki karakter dan keinginan yang kuat. Tapi tidak sepenuhnya Sam yang mendidik, tetapi juga teman-teman Sam tersebutlah yang juga mendidik anak Lucy tersebut. Akhirnya ada insiden. Otoritas setempat mengetahui bahwa Sam itu memiliki IQ yang seperti anak 7 tahun, dan akhirnya merebut Lucy untuk dia biar dipindahkan ke seperti pengasuh lain seperti itu. Dan akhirnya si Sam ini memiliki, kenapa kok tidak boleh mengasuh anu? Akhirnya dia mendatangkan pengacara yang sebenarnya dia itu mata duitan. Tetapi dengan persidangan memiliki syarat kalau benar Sam ingin mengasuh, harus mempunyai IQ yang dengan tidak seperti anak usia 7 tahun tersebut. Akhirnya Sam meminta temannya untuk mengajari, dan akhirnya diajari. Sampai akhirnya pada persidangan kedua, kalau nggak salah, perasaan Lucy tetap sama. Sam ingin membuktikan bahwa dia bisa mendidik dan mengasuh Lucy. Sam mulai merubah beberapa kebiasaan seperti sarapannya dan cara mengatur uang untuk kedepannya saat dia membuktikan agar bisa mengasuh Lucy.
Dia pun ingin belajar kesabaran dan belas kasihan, kesabaran dan belas kasihan. Pada akhirnya saat sidang, Lucy diminta untuk memberi keterangan tentang kemajuan yang dilakukan oleh ayahnya. Namun Lucy berbohong dengan menyatakan ayahnya tidak ada kemajuan sama sekali. Pernyataan Lucy itu membuat bingung juri persidangan dan membuat Sam sedih. Tetapi Sam masih menyayangi putrinya dan ingin secepatnya bertemu Lucy. Pada persidangan ketiga, pengacara Sam benar-benar seperti acuh tak acuh terhadap hak asuh Lucy. Pengacara hanya membawakan uang Sam, tetapi di sisi lain dia juga mengajari Sam dengan cara berpakaian yang rapi dan tata cara berinteraksi dengan orang lain. Pada saat pengadilan selanjutnya, Sam bercerita tentang lagu yang dibawakan oleh The Beatles yang membuat semua orang menangisi lagu tersebut. Sayangnya The Beatles bubar pada 10 April tahun 1970. Lalu Sam bercerita bahwa ibunya sakit dan dia dititipkan pada suatu lembaga. Ternyata ibunya Sam itu pergi, tidak mengasuhnya. Sam bercerita saat dia di lembaga itu dipukuli karena keterbatasannya. Sam ditanyain lagi oleh penuntut dari pihak asuh mereka, siapa yang kamu teladani sebagai sosok ayah? Sam dengan tegas menjawab, saya sendiri, karena saya menganggap diri saya adalah ayah yang baik. Lalu penuntut itu bertanya lagi, apakah yang membuatmu yakin jika kamu bisa membesarkan anak yang berumur 7 tahun, 10 tahun, bahkan 13 tahun, sedangkan mereka akan lebih jauh dewasa 6 tahun dari kamu? Begitu. Dengan Sam memikirkan hal yang sama sekali. Sam memikirkan hal itu lama sekali sambil dia memikirkan kenangan bersama Lucy. Lalu ketika Sam menjawab, membesarkan anak seperti Lucy butuh kesabaran. Ini juga tentang mendengarkan dan didengar. Ini juga tentang cinta dan kasih sayang. Jadi pernyataan itu membuat pertimbangan juri dan menentukan siapa yang memegang hak asuh Lucy. Setelah pengadilan, Sam mencari alamat orang tua asuh dari anaknya, dari Lucy tersebut. Dia yang tadinya memiliki suatu hadiah kepada Lucy tidak jadi karena Lucy terlihat bahagia bersama ibu asuhnya. Ketika Lucy yang kegiatan Lucy sebenarnya adalah melukis. Dia diajarkan melukis oleh ibu asuhnya, tetapi sebenarnya Lucy berkeinginan lain seperti bermain dengan teman sebayanya. Lalu Sam pun pulang ke rumah dan dia sangat stres karena dia tidak sering bertemu anaknya. Pada malam hari, Sam membuat origami yang banyak hingga berbentuk tembok. Saat pengacaranya datang, Sam tidak ingin menemui siapapun kecuali Lucy. Lalu Sam juga bersembunyi di balik tembok origami tersebut. Sampai-sampai sang pengacara membujuk Sam kembali. Tentu tidak mudah membujuk Sam yang memiliki hambatan berpikir seperti anak berusia 7 tahun. Jadi kita bayangkan, kalau yang belum nonton filmnya, kita bayangkan membujuk anak yang orang udah dewasa tetapi pemikirannya itu seperti anak 7 tahun. Bagaimana susahnya kan. Dan terus Sam pengacara tersebut terbawa emosi. Nah kan ya, terbawa emosi, dan dia menceritakan juga
bagaimana saat dia menjadi seorang ibu. Dia menceritakan betapa sulit kehidupan untuk memenuhi segala keperluan anak, baik kenyamanan emosi dan juga kenyamanan psikologis anak. Karena Sam tiba melihat pengacara itu menangis, Sam akhirnya menenangkannya. Setelah pertengkaran Sam dan pengacaranya, setelah pertengkaran Sam dengan pengacara, Sam berusaha untuk pergi ke rumah orang tua Lucy. Di sana Lucy sedang marah karena Sam tidak berkunjung datang ke rumahnya. Nah, jadi waktu itu Lucy itu marah karena Sam tidak datang ke rumah pengasuh barunya tersebut. Lucy selalu menunggu kehadiran Sam dan Sam segera memeluk Lucy. Lalu tibalah pada pengadilan selanjutnya, pengacara memberikan beberapa pilihan kepada Sam. Daripada mereka memikirkan hak asuh yang memilih mana yang menang, dia menyarankan untuk Sam untuk merawat Lucy bersama dengan orang tua asuh. Atau juga Sam bisa menemui Lucy di setiap minggu 2 kali. Perjanjian pertama, di saat malam, karena pengadilan tak memenuhi titik terang, Lucy dengan keberaniannya kabur dari rumah orang tua asuhnya dan menemui Sam sendirian. Dia tidak takut dengan tangga ataupun keadaan di malam hari. Lalu dia bertemu dengan Sam, tetapi sesuai dengan perjanjian, Sam segera mengembalikan Lucy kepada orang tua asuhnya. Hubungan Sam dan pengacara itu semakin dekat sehingga pengacara tersebut menganggap Sam sahabatnya. Mereka saling berbagi cerita sampai-sampai larut dan dalam kisah pertemanan mereka. Pada akhirnya orang tua Sam memberikan hak asuhnya pada Sam. Nah, Sam dengan senang hati mengambil hak asuh Lucy dan membawa Lucy tersebut ke rumah. Nah, di akhir film, Lucy bermain bola dengan temannya dan Sam pun menjadi wasit dalam permainan tersebut. Jadi filmnya itu happy ending. Moral dari film I'm Sam adalah mengajarkan bahwa orang yang memiliki disabilitas pun mampu menjadi orang tua meskipun dengan keterbatasan gitu. Jadi jangan sewenang-wenang kita melihat, oh ini disabilitas jadi nggak bisa jadi orang tua. Tidak semua orang yang mempunyai keterbatasan itu tidak memiliki hak-hak seperti itu. Tidak boleh menjadi orang tua gitu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Selamat beraktivitas. Dah.